Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat. Sebagai perwakilan Presiden di Provinsi Banten, saya melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Salah satu langkah kami tadi juga kami minta nomor distributornya biar kami koordinasikan kenapa mengirimkan ke pedagang kita dengan harga di atas HET 16.000. Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Digi Pribadi dan Bram Adi. Seri berita penting, Gubernur Banten Andra Soni melantik Bupati dan Wakil Bupati Serang periode 2025-2030 hari ini Selasa 27 Mei 2025. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon menemukan harga minyak goreng dijual di atas harga eceran tertinggi. Berikut berita selengkapnya. Gubernur Banten Andra Soni melantik Bupati dan Wakil Bupati Serang periode 2025-2030 di Pendopo Gubernur Banten. Hari ini Selasa 27 Mei 2025. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan. Sebagai perwakilan Presiden di Provinsi Banten, saya melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Gubernur Banten Andra Soni secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih Ratu Rahmatu Zakia dan juga Najib Hamas untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Pelantikan digelar dengan khidmat di Pendopo Gubernur Banten 27 Mei 2025. Gubernur Andra Soni menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan amanah dari pemerintah pusat. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita punya kewajiban yang sama ya untuk memberikan standar pelayanan minimum kepada warga Banten dan khususnya kepada warga Kabupaten Serang. Jadi saya sampaikan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi itu wajib kita lakukan. Dan secara berkala dan sesering mungkin kita harus melakukan koordinasi dalam memenuhi kewajiban kita terkait dengan standar pelayanan minimum pada masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya standar pelayanan minimum yang harus dijalankan oleh seluruh kepala daerah di wilayah Banten. Ia menyampaikan bahwa kewajiban yang sama untuk memberikan standar pelayanan minimum kepada warga Banten dan khususnya kepada warga Kabupaten Serang. Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan setiap kepala daerah, termasuk Bupati Serang, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyediakan pelayanan dasar. Ia berharap Ratu Rahmatu Zakiyah dan juga Najib Hamas dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh integritas dan dedikasi. Setiap kabupaten kota pasti memiliki program-program masing-masing, tapi semuanya kan mengikat kepada RPJMN dari pemerintah pusat. Menutup pernyataannya, Andra Soni menjelaskan, meskipun setiap kabupaten memiliki program tersendiri, seluruhnya tetap harus mengacu pada arahan pembangunan nasional. Program-program dari masing-masing semuanya mengikat pada RPJMD dari pemerintah pusat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon menemukan harga minyak goreng dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET di Pasar Blok F. Sementara harga bawang putih dan cabai rawit terpantau turun. Reporter Romanudin melaporkan. Hasilnya setelah kami pantau dari kami tanya dari para pedagang, harga sekarang sudah stabil dibandingkan dengan yang bulan lalu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperida Kota Cilegon intens melakukan pemantauan harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperida Kota Cilegon, Andrianti menyampaikan, secara umum harga kebutuhan pokok di pasar sudah menunjukkan stabilitas harga dibandingkan dengan kilogramnya. Untuk harga daging dan ayam, Andrianti menyampaikan tidak ada lonjakan signifikan. Tercatat harga daging dan ayam stabil, daging di kisaran Rp130.000 dan ayam sekitar Rp38.000 per kilogramnya. Namun Disperida mencatat ada kenaikan harga minyak goreng yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Minyak goreng yang seharusnya dijual Rp15.700 dijual oleh pedagang seharga Rp18.000 setelah dipastikan pedagang mendapatkan dari distributor dengan harga di atas HET yakni Rp16.000. Selain itu, harga kelapa juga tercatat mulai turun. Kelapa yang sebelumnya Rp25.000 per butir kini sudah turun menjadi Rp15.000 per butir
airnya. Namun harga santan per kilogram masih di atas harga normal, yakni Rp18.000. Salah satu langkah kami tadi juga kami minta nomor distributornya biar kami koordinasikan bahwa kenapa harga yang harusnya HET itu dijual itu tidak sesuai harga HET, dia sendiri mengirimkan ke pedagang kita dengan harga di atas HET Rp16.000. Dalam upaya pengendalian harga, Andrianti menyatakan Disperindak berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan mencarikan alternatif distributor dengan harga lebih terjangkau. Pemerintah Kota Cilegon juga memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Sagon yang terintegrasi dengan Cilegon Juara guna menyajikan update harga harian secara transparan kepada masyarakat. Namun Andrianti menyoroti permasalahan ketertiban di lingkungan pasar seperti halnya masih banyak kendaraan bermotor yang masuk ke dalam area pasar. Saya juga sudah menghimbau kepada Kepala UPT untuk memberikan informasi lagi, membuat himbauan bahwa tidak ada kendaraan bermotor walaupun dan beca untuk masuk ke dalam lingkungan pasar biar pasar kita tertib aman. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Ratusan siswa SD se-Kabupaten Pandeglang mengikuti ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat kabupaten. Berikut Ridwan Maulana melaporkan. Rangkaian dari kegiatan O2SN, jadi ada 6 cabur untuk tahun ini. Sebanyak 525 siswa dari jenjang sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang mengikuti ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat kabupaten di Gor Geraha Pancasila Selasa 27 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat sportivitas dan mencari bibit unggul atlet pelajar. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Pandeglang, Wawan Munawar menjelaskan terdapat 6 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam gelaran O2SN tahun ini. Ke-6 cabur itu diantaranya adalah atletik, renang, bulu tangkis, karate, silat, dan voli. Adapun pesertanya terbagi dari 70 orang mengikuti cabur bulu tangkis, 70 orang cabur renang, 70 orang di cabur karate, 70 orang di cabur silat, 70 orang di cabur atletik, serta 175 orang di cabur voli. Melalui ajang O2SN tahun ini, Wawan berharap dapat menjadi momentum yang baik untuk mencetak bibit-bibit unggul potensial di Pandeglang. Pihak panitia O2SN memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan aman dan nyaman. Bagi kami ini adalah momentum yang baik agar kita bisa tahu bibit-bibit unggul potensial di Kabupaten Pandeglang, khususnya dari ke-6 cabur tersebut. Dan insya Allah bila mana ada juara 1 untuk cabur karate dan silat akan menjadi duta perwakilan Kabupaten Pandeglang di tingkat provinsi, seperti itu. Rangkaian O2SN ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dari 27 sampai 28 Mei 2025. Dari Pandeglang, Muhammad Ridwan melaporkan. Seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak meninggal dunia di Tanah Suci. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Jalia Winarti. Ya, Kloter 49 asal dari Kecamatan Cibadak. Kabar duka datang dari Tanah Suci Makkah, seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak yang tergabung dalam Kloter 49 Embarkasi Haji Jakarta dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu pekan lalu pukul 2 waktu Arab Saudi. Calon jemaah haji yang wafat tersebut adalah Salman bin Muhammad Yasin, berusia 60 tahun, warga Kampung Rumbut, Desa Kadogung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Almarhum diketahui sempat melaksanakan umroh wajib dan tahalul. Setelah itu berpamitan untuk kembali ke tempat tinggalnya, namun saat berada di kawasan Sip Amir, tidak jauh dari Masjidil Haram, almarhum tiba-tiba pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya nyawanya tidak tertolong. Pelaksana harian PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Badrus Salam saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Menurut keterangan dari saraf jantung sudah seminggu kebelakangnya. Pemerintah Kabupaten Lebak menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya calon jemaah haji asal Lebak tersebut. Direncanakan pemerintah daerah akan melakukan takziah ke rumah duka. Wafatnya almarhum Salman bin Muhammad Yasin menjadi duka mendalam tidak hanya bagi keluarga tetapi juga masyarakat Kabupaten Lebak. Dari Kabupaten Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. Kementerian Agama Kota Cilegon pastikan pelayanan maksimal terhadap calon jemaah haji pada tahun ini. Berikut laporan dari Nurlela. Total jamaah di kloter 54 ini 389 jamaah, ditambah petugas kloter
jadi 393. Pemerintah melalui kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Cilegon memastikan pelayanan maksimal dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Jarkoni, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh, usai pemberangkatan kloter kedua pada Sabtu 24 Mei 2025. Sebanyak 230 jemaah asal Cilegon tergabung dalam kloter 54C KG bersama jemaah dari daerah lain. Pemberangkatan berlangsung lancar dan tertib dengan dukungan infrastruktur serta koordinasi antar instansi. Kesiapan jemaah dibangun sejak jauh hari melalui manasik haji yang dilaksanakan hingga 24 kali oleh KBIHU. Pelatihan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan jemaah yang mandiri dan memahami ibadah secara benar. Kemenak juga menjamin pendampingan ibadah, kesehatan, dan teknis keberangkatan melalui struktur TPHI atau Ketua Kloter, PPIHI atau Pembimbing Ibadah, TKHI atau Dokter dan Perawat, serta PHD Petugas Haji Daerah. Proses yang sudah dilalui oleh jamaah sebagaimana biasa, kita lakukan bimbingan manasik di KUA itu 6 kali atau 6 hari dan di tingkat kota itu 2 kali. Ditambah lagi juga bimbingan itu dilakukan di KBH. Seluruh jemaah telah berada di Tanah Suci dan menyelesaikan umroh wajib. Kemenak juga melakukan antisipasi terhadap risiko cuaca ekstrim dengan membekali jemaah peralatan, edukasi kesehatan, dan jadwal aktivitas yang disesuaikan. Pemerintah berharap jemaah membawa nilai kemabruran pulang ke tanah air dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Dari Cilegon, Banten, Lela Rahma melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Setelah laga Al-Fateh versus Al-Nassr Selasa 27 Mei 2025, Ronaldo memberikan isyarat bahwa perjalanan karirnya di Al-Nassr telah berakhir. Kontrak Ronaldo di Al-Nassr memang berakhir pada penghujung musim ini. Meski musim ini berakhir tanpa trofi, Ronaldo kembali menjadi top skor liga dengan 25 gol. Ronaldo juga mencatat total 93 gol serta 19 assist dari 105 laga selama 2,5 musim membela klub Saudi tersebut. Satu-satunya gelar yang ia raih bersama Al-Nassr adalah Arab Club Champions Cup 2023. CR7 diyakini bahwa terus berupaya berkompetitif minimal hingga Piala Dunia 2026 mendatang. Sekian warta berita saat ini. Gubernur Banten Andra Soni melantik Bupati dan Wakil Bupati Serang periode 2025-2030 hari Selasa 27 Mei 2025. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon menemukan harga minyak goreng dijual di atas HET. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.